tidak mau kerja sama aku, pulang aja ke Indonesia. Nah, itu ya teman-teman, aku yakin yang berani berbicara seperti ini pastinya sudah senior. Bahasa sudah pinter, bahasa Inggris, bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar teman-temanku semua dimanapun berada ya. Khususnya buat teman-temanku para pahlawan devisa, teman seperjuangan dan sependeritaan dimanapun berada kalian, semoga selalu sehat, semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah. Oh ya teman-teman, di video kali ini ini ngomong-ngomong masalah video Mbak Hongkong yang lagi viral-viralnya sekarang ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku tidak mau membahas masalah ini ya, karena itu bukan urusan aku ya. Aku tidak mau terlalu banyak kepo dengan urusan orang lain sebenarnya, tapi karena video ini ada di sosmed media dan di YouTube, seluruh dunia, seluruh majikan dan cece-cece dimanapun berada itu pasti melihat dan menonton, termaksud majikanku ya teman-teman, yang tadinya aku merasa wow, takjub banget dengan video ini ya, berani banget ya cecenya ya, berani banget ya. Mungkin cecenya ini mewakili teman-teman kita yang terzolimi ya oleh majikannya, tapi perlu teman-teman tahu ya, tidak semua majikan seperti itu. Masih banyak majikan-majikan yang baik terhadap kita ya teman-teman. Jadi gini, hari ini itu teman-teman, majikan aku memberi aku gaji. Dan memberi aku gaji itu dia mencuruh aku duduk dan diceramai aku tentang video yang Mbak upload ini ya, konten ini. Jadi di situ dia semua menyimak sampai selesai. Ternyata bos aku tidak suka dengan perkataannya ya. Menurut denganku pribadi aku ya teman-teman, sebenarnya aku tidak terlalu ikut campur atau tidak mau berkomentar ya, cuman aku ya merasa ya mungkin sebagian ada majikan yang seperti itu ya, kita kerja 24 jam, kita tidak ada berhentinya, kita udah capek, kurang makan, majikan makan. Nah di video itu mbaknya itu mengatakan bahwa jangan mentang-mentang bos punya uang jadi berbuat semaunya sama kita. Oke, kalau pendapat aku ya pribadi ya teman-teman, ini kan sudah majikanku kan sudah tahu dan akhirnya menceramai aku yang berbagai macam-macam ya, sampai bilang jangan pernah kamu di luar sana banyak teman. Kenapa aku suruh kamu libur 1 bulan 1 kali, dan ketika keluar pun kamu tidak boleh lama-lama di luar, karena itu aku tidak mau kamu bergaul dengan teman-teman yang bicaranya seperti itu dan kamu berani sama aku. Aduh, gimana? Nah itu teman-teman, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Dan kita datang ke Hongkong ini pastinya kita butuh uang. Kalau kita tidak butuh uang, tidak perlu kita datang ke sini. Kalau sekedar makan, kita di negara kita sendiri kita bisa makan. Kita bisa makan 1 hari 3 kali. Karena kita datang ke negeri Hongkong ini, kita pastinya punya impian. Kita kepingin punya rumah, pengen punya sawah, pengen nyekolahkan anak yang tinggi. Itu semua tercapai dan terwujud di sini ya teman-teman. Jadi uang bisa berbicara. Dengan sekarang ini, dengan Cece yang Cece bicarakan ini, sebenarnya dia itu mewakili teman-teman kita yang terzolimi. Itu benar.
jika kata-kata itu ditujukan kepada seseorang. Katakanlah majikan itu ditujukan kepada majikan itu. Jadi dia itu berkata tidak ditujukan kepada seseorang, seakan-akan banyak sekali majikan yang merasa tersinggung dan kadang kita yang menjadi sasaran, teman-teman. Itu menurut aku sekarang ini ya. Jadi ya bagus-bagus aja ya Mbak ya. Bagus-bagus aja. Respect banget ya pokoknya ya. Supaya mungkin di luar sana sebagian majikan-majikan yang merasa menzolimi mbaknya, TKW-nya itu, dengan melihat video ini mungkin semoga bisa sadar atau gimana. Tapi kalau menurut aku orang Hongkong tambah meluap-luap dia emosinya kan ya. Jadi kita itu aja introspeksi diri aja, koreksi diri kita sendiri aja. Kita itu pandai-pandai aja menempatkan diri kita, posisi kita itu di mana sekarang ini. Kita itu di sini cuman menumpang mencari rezeki, dan gampang aja kalau majikan kita bilang, kalau kamu tidak mau kerja sama aku, pulang aja ke Indonesia. Nah, itu ya teman-teman. Aku yakin yang berani berbicara seperti ini pastinya sudah senior. Bahasa sudah pinter, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan uang pun pastinya sudah banyak, dan pasti sudah lama di sini. Dia berani berbicara seperti itu. Dia sudah siap dengan segala kita yang baru datang ke Hong Kong ini, yang mulai dari nol, sedang merangka-rangka kita akan mencapai kesuksesan itu ya. Kalau kita baru masuk ke Hong Kong, kalau kita belum sampai finish kontrak itu, kita belum sukses teman-teman. Karena kalau kita sudah finish kontrak, kita punya nama baik di imigrasi, kita baru sukses teman-teman ya. Jadi kalau kita baru permulaan, baru kita mulai dari nol, itu kita belum apa-apa. Jangan pernah berani ngomong seperti itu kepada majikan kita kalau kita masih membutuhkan pekerjaan di negara ini ya teman-teman. Ingat, dengan tujuan kita pertama mau datang ke sini itu apa tujuan kita? Kita itu akan bekerja dengan gaji yang besar. Pastinya kita sudah siap. Di luar negeri gaji besar itu pastinya kita kerja, kita akan berat, kurang tidur, kurang makan, punya majikan galak, majikan cerewet, majikan pelit, itu pasti risiko yang akan kita temukan di sini ya teman-teman. Jadi bagaimana menghadapi mereka yang seperti itu, majikan seperti itu, dengan caranya jangan dengan kata-kata yang seperti itu. Boleh saja kita komplain, boleh saja kita protes kepada majikan, keluhan kita seperti apa, mau kita itu boleh saja, tapi dengan cara yang halus, kata-kata yang baik, sopan dan santun. Insya Allah majikan itu akan respect sama kita. Kalau dia masih aja kasar-kasar terus, biarkan saja sampai dia bosen, benar-benar bosen, capek sendiri, berusahalah kita, karena kita sangat membutuhkan ya teman-teman. Majikan itu punya uang memang, dia dikatakan, kata Cece ini, jangan mentang-mentang punya uang kau bisa berbuat semaunya sama kita. Oh bisa, dia bisa aja kayak gitu. Kalau kita tantang kayak gitu, dia bisa aja kayak gitu. Dia tidak membutuhkan kita hari ini. Kita dipulangkan ke Indonesia, dia bisa ngambil lagi, dan dia pulangkan lagi, dia bisa ngambil lagi karena dia punya uang. Jadi kita yang merasa tidak punya uang, kita jangan bicara seperti itu. Bicara yang santun, cara penyampaiannya itu yang santun, yang sopan, yang baik. Jadi aku tidak menyalahkan Cece-nya ini berbicara seperti itu, tapi sekedar saran aja, sekedar masukan aja. Menurut aku, perbaiki lagi kata-katanya. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada bahasa ngoko dengan bahasa kromo, nggih napa mboten. Nah, biasa gunakan bahasa yang kromo itu, bahasa yang halus itu ya teman-teman. Tidak ada, pokoknya sekeras-kerasnya batu itu kalau kena air hujan terus pasti dia akan rapuh, lama-lama tidak akan
selamanya dia keras, begitu pula dengan apalagi hati manusia ya teman-teman. Jadi aku sebenarnya tidak mau membahas masalah ini ya teman-teman, karena ini sudah ke majikan aku, dan majikan aku sudah banyak sekali memberi masukan kepada aku. Aku bilang, ya aku tidak tahu masalah ini, aku juga kamu tahu sendiri, memberi aku libur 1 bulan 1 kali di luar sana dan harus cepat-cepat pulang, dengan siapa aku harus berkomunikasi, dengan teman yang mana ya. Aku tidak punya teman, aku cuma menjelaskan sama majikanku. Kalau masalah di sosmed, di YouTube, apa di Facebook, apa di mana-mana itu kan sudah biasa. Memang aku suka menyimak-nyimak, Mem. Aku ngomong kayak gitu sama, sebenarnya majikanku juga nggak tahu ya kalau aku punya channel ya. Aku channel ini permulaan ya teman-teman. Jadi aku merasa kaget aja ada Cece yang berani bilang seperti itu. Pasti ya aku kagum-kagum aja tadinya ya, cuman aku sudah menyangka kalau perkataannya ini bakal ada banyak majikan yang tersinggung, termasuk majikanku. Apalagi majikanku itu tidak pernah yang namanya lepas dari HP. Dia itu selalu pegang HP terus, yang dilihat itu pasti YouTube teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya, ini menurut pribadi dengan aku ya. Kita boleh-boleh saja kita itu uh, protes kepada majikan, keluhan apa kepada majikan ya. Kita boleh saja uh, kayak misalnya kita kurang tidur, kita bisa meminta kepada majikan kita supaya kita dikasih cukup tidur, kurang makan, apa kurang istirahat, kita bisa meminta ke majikan itu dengan cara-cara yang baik, kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun. Jika majikan itu tidak mendengarkan, kita lari ke agensi, curhat kepada agensi. Jika agensi tidak merespon, kita lari ke KJRI. Ya teman-teman, di sana ada yang menangani kasus itu, bisa membantu kita dengan segala masalah apa. Jangan kita 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 ungkapkan emosi kita, kemarahan kita di media sosial ini ya teman-teman, di YouTube, di Facebook. Ya sama halnya kita nanti akhirnya ujung-ujungnya saling membuli gitu aja kan. Kita ingin perdamaian ya teman-teman, kita di sini saling membutuhkan intinya. Oke ya teman-teman, aku rasa aku nggak mau lama-lama ya teman-teman. Aku nanti juga takutnya emosi ya, karena majikan aku sudah aku melarang ini itu gara-gara ini ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Aku rasa ya, aku mohon maaf atas segala kata-kata, jika ada kata-kataku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like dan komen, subscribe video ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banget ya teman-teman. Mohon maaf banget ini karena sudah menyangkut kepada majikanku ya. Majikanku sudah tahu, jadi aku berani berbicara di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.